Selain lewat mekanisme membayar kompensasi KLB, Pemprov DKI Jakarta punya jurus lain untuk dapat membangun infrastruktur. Dari CSR hingga mengutip kontribusi tambahan pada perusahaan yang mendapatkan izin reklamasi di pantai utara Jakarta. Di lahan seluas 17,6 hektar yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat ini akan dibangun 7 tower rusunawa alias rumah susun sederhana sewa. Pembangunannya telah diresmikan Agustus tahun lalu dan ditargetkan rampung dalam 2 tahun. 3 tower dengan 20 lantai dan 840 unit rusunawa dibangun dari hasil kompensasi koefisien lantai bangunan PT Sampurna Land. Sementara 2 tower dengan 16 lantai dan 540 unit rusunawa merupakan hasil kompensasi KLB PT Mulya Karya Gemilang. 2 tower lainnya dibangun dari APBD DKI Jakarta. Lokasi rusun ini dekat dengan Rusun Daan Mogot. Di Rusun Daan Mogot atau dikenal sebagai Rusun Pesaki, sudah ada 8 blok existing. Terdiri atas 640 unit rusunawa alias rumah susun sederhana sewa. Biaya pembangunan rusun berasal dari sejumlah sumber, dari dana APBD hingga kewajiban pengembang dan tambahan kontribusi yang dibebankan kepada pemegang izin reklamasi pantai utara Jakarta. Jadi pembangunan-pembangunan yang dibiayai ataupun bersumber dari pendanaan kewajiban, tambahan kontribusi, kompensasi tadi, itu adalah pembangunan sarana dan prasarana pemerintah ya, yang digunakan oleh masyarakat secara umum nantinya. Pembangunan beberapa rumah susun di Dan Mogot dan beberapa lokasi lain itu bersumber dari kewajiban SIPPT yang dikenakan kepada pengembang. Kemudian contoh lain juga pembangunan rumah susun di Dan Mogot juga yang bersumber dari tambahan kontribusi yang dibebankan kepada pemegang izin reklamasi. Itu antara lain. Menurut Pemprov DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur dari dana non-APBD dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh mekanisme perolehan aset ini semuanya dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitasnya. Karena semuanya itu tercatat di dalam laporan keuangan pemerintah, tercatat sebagai piutang. Selain Rusun Daan Mogot, PT Mulya Karya Gemilang juga membangun ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA di Daan Mogot. Untuk membangun semua itu, perusahaan harus merogoh kocek hingga 214 miliar rupiah. Begitu pula PT Sampurna Land menggelontorkan 723 miliar rupiah untuk pembangunan rusunawa, renovasi gedung Komisi Pemilihan Umum, dan penataan kawasan Kota Tua. Siasat Gubernur Ahok membangun Jakarta tanpa dana APBD diacungi jempol oleh sebagian pihak. Karena yaitu tadi, menguntungkan Pemprov dan warga DKI Jakarta. Membangun infrastruktur tanpa dana dari APBD terbukti cepat dan mulus. Pada beberapa kasus, lebih cepat ketimbang pembangunan infrastruktur lewat mekanisme APBD. Pembangunan gedung SMP Negeri 164 Jakarta hingga kini masih mangkrak. Menurut pihak sekolah, pembangunan gedung akan dimulai lagi pada bulan Maret ini. Pemprov DKI Jakarta bukan tak punya duit. Tahun ini, Jakarta mengalokasikan hingga 5 triliun rupiah hanya untuk pembangunan rusun. Tapi dengan kompensasi dari KLB hingga kontribusi tambahan dari pengembang reklamasi, Pemprov DKI Jakarta tinggal duduk di belakang meja proyek infrastruktur yang diharapkan terbangun tanpa harus keluar banyak keringat. Kebijakan ala Ahok ini tentu bukan tanpa kritik. Kalau kita bicara gaya Ahok, saya juga agak bingung misalnya mempertanyakan. Apakah betul misalnya Ahok yang selama ini distigmakan sebagai gubernurnya pengembang, gitu ya? Atau Ahok yang memang tanda kutip ternyata juga dibenci oleh pengembang?
Walaupun pada satu sisi misalnya dia memberikan beberapa izin reklamasi, tetapi di sisi lain juga dia juga memberikan tambahan berupa kewajiban kontribusi tambahan 15%, di luar fasum dan fasos yang 5%. Sebagian lagi menyebut siasat membangun ala Ahok sebagai pintu keluar yang bagus. Kalau misalnya kemarin ada yang mengatakan ini bahasanya diskresi begitu. Tapi ketika kita lihat lebih dalam, sebenarnya kalau mau tanya apakah benar pernyataan dari Pak Ahok mengatakan ini diskresi dia atau beberapa pandangan mengatakan ini diskresi, setelah saya lihat lebih dalam ternyata sebenarnya sudah ada aturan-aturan hukum begitu. Jadi kalau ditanya apakah yang dibangun dana off budget itu bentuk diskresi? Enggak. Tapi kalau misalnya ditanya begini, apakah pemerintah boleh melakukan diskresi? Jelas boleh. Tetapi kalau misalnya contoh-contoh tadi pembangunan KLB, pembangunan RPTRA, pelampauan koefisien luas bangunan itu, RPTRA, reklamasi, tambahan kontribusi, yang saya lihat paling tidak ada presiden yang sudah dilakukan. Contoh pertama misalnya kontribusi tambahan, tambahan kontribusi untuk masalah reklamasi.